bareng kita bangun pertanian, karena kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Program studinya apa aja, terus tuh kuliahnya apa aja, terus bagaimana sih untuk outputnya dari program studi ini, kayak gitu. Oke. Hai, kembali lagi di channel YouTube Fasya Albogori. Kali ini kita akan sharing-sharing nih perihal program studi apa aja yang ada di Polbangtan, khususnya Polbangtan Bogor. Oke, jangan lupa nih untuk kalian yang baru datang di channel YouTube ini, silakan untuk boleh tuh lihat-lihat konten-konten sebelumnya tentang perihal tes CAT, tes kesehatan kayak gitu, sehingga kalian mendapatkan informasi seperti orang lainnya gitu ya, sama. Dan jangan lupa nih untuk kalian yang belum subscribe channel YouTube ini, oke, yuk kita subscribe sebagai dukungan kalian agar kalian bisa terus mendapatkan informasi secara cepat tentang perihal Polbangtan gitu ya. Perihal Polbangtan di Indonesia. Iya, kayak gitu. Oke, ini banyak banget yang meng-request dan bahkan nge-DM ke saya, ingin sekali, "Bang, tolong dong untuk review setiap program studi yang ada di Polbangtan." Oke, nanti kita akan bahas tiap Polbangtan program studinya. Sekarang kita mereview dari Polbangtan Bogor nih. Program studinya apa aja, terus tuh kuliahnya apa aja, terus bagaimana sih untuk outputnya dari program studi ini, kayak gitu. Oke, langsung aja. Pertama, kalau untuk di Polbangtan Bogor, kita ada ada dua jurusan. Jurusan pertanian dan jurusan peternakan. Untuk jurusan pertanian ini, kita ada 3 program studi. Yang pertama, penyuluhan pertanian berkelanjutan. Yang kedua, agribisnis hortikultura. Yang ketiga, teknologi mekanisasi pertanian, kayak gitu. Untuk jurusan peternakan, kita ada 2 jurusan. Yang pertama, penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan. Yang kedua, kesehatan hewan, kayak gitu. Oke, kita akan langsung bahas aja nih program-program studi yang ada di Polbangtan, khususnya Polbangtan Bogor. Yang pertama, program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan. Oke, untuk program studi ini nih banyak banget yang minat, dan bahkan untuk tahun ini kita ada 2 kelas khusus di Polbangtan Bogor. Ada 2 kelas dengan jumlah 70 orang gitu ya untuk kuotanya, kayak gitu. Setelah itu kita ada apa aja sih yang kita bahas gitu ya selama kita mengenyam pendidikan, khususnya di program studi penyuluhan pertanian dan berkelanjutan. Oke, jadi kayak gini. Kalau untuk penyuluhan itu, kalian nanti akan menjadi abdi negara, khususnya menjadi penyuluh pertanian, menyampaikan informasi kepada para petani sehingga petani itu up to date gitu dengan perkembangan zaman, dan bahkan mampu menerapkan teknologi sehingga bisa dioptimalisasikan gitu dalam hasil pertaniannya, kayak gitu. Kayak gitu sih kalau untuk program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan. Dan tentunya kalau untuk penyuluhan ini nanti kalian akan belajar ilmu komunikasi, terus tuh sosiologi pedesaan, terus tuh kayak gimana ya, ilmu lebih ke petaninya, kayak gitu. Sehingga kalian tuh bisa menjadi ujung tombak pergerakan perubahan sektor pertanian. Soalnya kalian nanti kan akan menyampaikan informasi kepada para petani, kayak gitu. Setelah itu kita akan ada, oke, sebelumnya kalau untuk program studi penyuluhan ini nanti kalian outputnya bisa menjadi penyuluh di dinas-dinas, mungkin ya, kalau kalian benar-benar kompeten bisa tuh menjadi penyuluh di dinas-dinas pertanian di Indonesia, kayak gitu. Selanjutnya yakni program studi agribisnis hortikultura. Untuk program studi agribisnis hortikultura ini, kalian nanti akan belajar ilmu ekonomi nih, ilmu ekonomi, kayak gitu. Ilmu ekonomi pertanian. Notabene-nya nanti kalian akan mempelajari agribisnis seperti strategi agribisnis, terus perencanaan agribisnis, dan nanti kalian akan mempelajari seperti budidaya, sehingga nanti kalian akan mendapatkan pengalaman sejauh ini, yakni pengalaman di bidang hortikultura gitu sih. Di hortikultura nanti kalian akan belajar
ada apa aja sih di hortikultura? Mungkin bagi kalian yang baru tahu nih, apa sih itu hortikultura Kak gitu ya? Apa coba? Tuh. Jadi hortikultura itu adalah salah satu sektor dalam pertanian yang terdiri dari florikultura, terus tuh ada biofarmaka, terus ada pomologi, terus ada dari olerikultura. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih itu Kak? Ganjal gitu ya dan bahkan awam gitu ya. Oke, jadi hortikultura itu terdiri dari beberapa subsistem. Yang pertama itu dari florikultura. Florikultura itu adalah tanaman hias seperti melati, mawar, itu tuh yang termasuk ke dalam florikultura gitu, tanaman hias. Terus yang kedua yakni biofarmaka. Biofarmaka itu apa sih Kak gitu ya. Jadi biofarmaka itu adalah tanaman obat deh, tanaman obat seperti jahe, terus tuh kunyit kayak gitu dan lain-lainnya. Yang ketiga yakni pomologi. Pomologi itu apa sih Kak gitu ya? Pomologi itu adalah tanaman buah gitu. Pomologi adalah tanaman buah. Seperti apa? Manggis, pepaya, itu tuh pomologi kayak gitu. Yang keempat yakni olerikultura. Apa sih itu olerikultura gitu ya? Olerikultura itu yakni tanaman sayur gitu deh, seperti salada, terus tuh pakcoy, cesin kayak gitu. Itu tuh adalah olerikultura kayak gitu. Jadi untuk florikultura itu terbagi ada beberapa subsistem. Olerikultura, florikultura, biofarmaka, dan pomologi kayak gitu. Catat ya, ini bisa jadi nanti keluar di CAT kayak gitu. Kayak gitu sih. Dan nanti outputnya dari program studi agribisnis hortikultura ini menjadi manajer agribisnis. Mantap kan? Kayak gitu. Nanti kita akan pelajari, pokoknya banyak banget beberapa titik ekonomi pertanian kayak gitu sih. Dan selanjutnya yakni program studi teknologi mekanisasi pertanian. Pasti kalian udah tahu lah ya namanya teknologi mekanisasi pertanian itu apa. Jadi teknologi mekanisasi pertanian ini yang mempelajari tentang teknologi di sektor pertanian kayak gitu sih. Nanti akan pelajari tentang permesinan, terus tuh tentang mesin-mesin lah ya, seperti mesin pengolah lahan, terus tuh ada traktor John Deere, terus tuh mesin alat mesin dalam perihal kayak tanam padi kan sekarang udah ada alatnya ya, kayak seperti apa itu namanya tuh bercocok tanam kayak gitu, ada alatnya. Dan ada lagi tuh alat pemanenan secara besar tuh alatnya ada di Polbangtan ada. Nanti kalian tuh bisa mempelajari hal itu. Combine harvester kayak gitu. Nanti kalian akan bisa mengendarai gitu. Jadi teknologi mekanisasi pertanian ini nanti kalian benar-benar menjadi teknisi pertanian gitu, yang benar-benar ahli gitu. Dan bahkan kalian nanti bisa membuka apa itu namanya tuh? Kalau service kayak gitu tuh apa sih namanya? Apa namanya service kayak gitu? Apa sih namanya kalau itu? Bengkel. Nah, itu bengkel pertanian. Jadi kan sekarang tuh bengkel pertanian di Indonesia tuh cukup sedikit lah ya. Jadi itu jadi peluang kalian untuk menjadi teknisi di bidang alat mesin pertanian kayak gitu sih. Dan yang pelajarinya pasti banyak banget dan seru banget jujur. Jadi untuk Polbangtan tuh khususnya yang tadi setelah saya ungkapkan, yang program-program studi itu kita benar-benar belajar banget deh di lapangan, terus tuh benar-benar mempelajari di kelas pun kita berdiskusi dan bahkan apa sih ini kita. Makanya bagi kalian ini yang para mungkin baru awam gitu ya, Kak, saya tuh passionnya di mana gitu. Nanti kita akan bahas kayak gitu. Oke, setelah itu kita lanjut. Sekarang kita akan bahas jurusan peternakan. Jurusan peternakan itu ada ada dua program studi. Yang pertama itu penyuluhan, peternakan, dan kesejahteraan hewan gitu. Hewan aja betul sejahtera gitu kan ya, apalagi kamu ya yang nonton gitu. Oke, jadi kalau untuk yang penyuluhan peternakan ini nanti kalian akan pelajari tentunya ya ilmu komunikasi dengan para peternak gitu. Dan akan pelajari kayak seperti sosiologi pedesaan, terus akan pelajari K3 dalam pelaksanaan di lapangan dan banyak banget deh kayak gitu. Dan outputnya nanti kalian akan menjadi penyuluh peternakan. Dan bahkan kalian bisa menjadi penyuluh di dinas-dinas pertanian dan peternakan gitu. Yang pentingnya intinya kamu kompeten, kamu benar-benar bisa punya track record yang bagus dalam perihal penyuluhan gitu ya. Dan bahkan punya prestasi penyuluhan, nanti bisa tuh kalian bisa mendaftarkan, bisa jadi PNS kayak gitu. Kayak gitu.
Kayak gitu sih untuk perihal penyuluhan peternakan, dan nanti di dalamnya itu kita akan pelajari seperti pengolahan hasil. Terus tuh pengolahan hasil kan nanti susunya tuh ya, susu gitu ya. Susu kambing gitu ya. Susu kambing, susu 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 sapi kayak gitu. Nanti kalian akan pelajari perihal pengolahannya gitu. Oke, selanjutnya yakni program studi kesehatan hewan. Kesehatan hewan ini nanti kalian akan menjadi dokter hewan gitu ya, spesialis yang menangani yang menangani penyakit-penyakit hewan gitu ya. Mantep banget. Nanti kalian menyuntik-nyuntik gitu. Nyuntik-nyuntik, pokoknya mungkin meracik obat, dan bahkan memberikan formula untuk untuk hewan-hewan yang sakit gitu ya. Jadi nanti outputnya nanti kalian menjadi tenaga ahli kesehatan hewan gitu sih. Itu sih untuk review program studi yang ada di Pulau Bangtan, khususnya Pulau Bangtan Bogor gitu ya. Makanya mungkin kalian tuh bingung ya, saya tuh di mana kak gitu ya, passion saya gitu. Mungkin sekarang yang kalian udah daftar di jalur umum, kalian udah milih program studi kan. Sekarang kalian udah tahu nih, udah saya jelaskan secara dasar dulu aja tentang program studi yang ada di Pol Bangtan, khususnya Pol Bangtan Bogor. Nanti kalian bisa ulik terlebih dalam lagi. Boleh nanti kalian tanyakan aja di kolom komentar gitu ya, sehingga nanti kita buat konten selanjutnya apa nih yang akan kita bahas gitu ya. Boleh nanti kita bahas gitu. Dan intinya kalau kalian yang mungkin ya saya salah pilih jurusan kak, saya salah pilih program studi kak, itu gimana kak? Oke, sekarang saya sih ngasih tips aja ya. Pertama, andaikan kalau kalian tidak sesuai dengan passion kalian, yang pertama, intinya kalian mencoba untuk mencintai gitu ya. Ketika kita mencoba untuk mencintai suatu hal, nanti kalian akan terbawa gitu ya, nyaman, dan bahkan asik menjalani program studinya, dan bahkan enjoy gitu dalam menjalankan selama mengenyam pendidikan di program studi itu. Dan intinya sih namanya ilmu itu tidak terbatas deh. Jadi sekarang kan saya program studinya agribisnis. Saya tidak membatasi diri saya untuk hanya saja saya mempelajari agribisnis. Saya juga bisa mengambil ilmu dan bahkan sharing dengan para mahasiswa lainnya yang program studinya berbeda. Jadi saya itu juga mendapatkan open minded baru, dan bahkan knowledge baru gitu tentang ilmu-ilmu yang mereka pelajari gitu. Jadi kita exchange knowledge gitu kan. Jadi kita saling benar-benar melengkapi. Asik kan, karena hidup itu kan saling melengkapi. Kayak gitu. Dan setelah itu yang kedua nih, kita coba untuk terus memperdalam ilmu itu dan cari poin-poin hal yang mungkin menarik. Mungkin sekarang kalian belum tahu nih program studinya itu apa sih mempelajari, terus tuh apa aja sih yang dipelajari. Maka dari itu tuh kalian coba sekarang mempersiapkan diri kalian, luruskan niat kalian gitu. Yang kedua, yang tadi kan pertama mencintai, yang kedua kalian coba mencari hal-hal menarik gitu dalam program studi kalian. Jadi kalian tuh enjoy dan bahkan terus struggle dalam menjalankan program studinya. Yang ketiga, yakni kalian terus perkuat diri kalian sehingga nanti kalian mendapatkan supporting system yang sama gitu ya. Satu frekuensi lah, sehingga kalian enjoy dalam menjalankan tugas-tugasnya gitu ya. Seru banget menjadi abdi negara sektor pertanian gitu ya. Yuk kita benar-benar bareng-bareng kita bangun pertanian, karena kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi, karena negeri ini sekarang kita membutuhkan aksi nyata para pemuda gitu ya. Karena sekarang kita udah masuk nih zaman-zamannya 5.0 gitu ya. Kita mungkin dulu kita udah mulai hitsnya kita 4.0. Tapi sekarang kita benar-benar ayo kita bareng-bareng bangun pertanian sehingga pertanian ini terus up to date dengan sesuai dengan perkembangan zaman. Gitu sih. Oke, bagi kalian nih mungkin yang mungkin belum jelas, mohon maaf. Mungkin ada beberapa yang kurang jelas, mohon maafkan. Boleh silakan nanti isi aja di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, comment, and share. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini sehingga kalian nanti akan tahu informasi dan wujud dukungan kalian untuk saya terus semangat memberikan konten-konten terbaik saya kayak gitu sih. Semoga bermanfaat. See you. Terus semangat. Jaya Pertanian Indonesia. Pertanian selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.